Ada satu cerita, Alexander Agung tahu bahwa hidupnya nggak akan lama, maka dia punya 3 permintaan. Pada saat ketika pemakaman saya nanti, yang akan saya izinkan untuk mengangkat jenazah saya adalah tabib-tabib paling hebat di negeri ini. Yang kedua, pada saat sepanjang perjalanan menuju ke tempat pemakaman saya mau semua harta-harta kekayaan itu disebar di jalan. Dan yang ketiga adalah jenazah saya, tangan saya dibiarkan terjuntai tanpa membawa perhiasan atau apapun. Ternyata ada 3 makna. Pertama-tama adalah bahkan tidak seorang tabib yang paling hebat pun yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, kalau memang takdir itu sudah ditentukan. Yang kedua adalah segala hal yang kita kumpulkan ini tidak pernah kita bisa bawa. Dan yang ketiga, kita lahir dalam kondisi tangan yang kosong, kita akan pulang pun tangan yang kosong. Satu hal yang seringkali nggak dipahami oleh orang, it's okay untuk feel not okay. Ketika kita mengatakan bahwa saya sedih, saya merasa berduka, itu proses yang memang harus dilewati. Yang namanya duka itu kan kadang-kadang kalau kita nggak obati, luka itu bisa menjadi semacam kemarahan. Karena kita kehilangan orang kita kasihi, kehilangan orang kita sayang, dan kita memang harus meluangkan waktu untuk bisa mencerna rasa sedih seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, apa yang membuat rasa kehilangan itu luar biasa? Satu, karena ikatan cinta dan perhatian yang tiba-tiba terputus. Atau bisa jadi sebuah kebiasaan yang hilang. Atau adanya unfinished business. Misalnya janji, tapi nggak sempat ketemu-ketemu, tiba-tiba keburu dipanggil. Atau kita merasa kehilangan orang-orang yang signifikan dalam kehidupan kita. Dulunya merupakan center of your life. So it's okay buat kita untuk mengungkapkan. Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk menceritakan tentang bagaimana situasi kita, konteks kita saat ini. But don't too long. Buat saya seminggu, 2 minggu, maksimal sebulan lah ya. Kita harus bangkit dan kembali dalam aktivitas normal. Nah, yang jadi membuat susah adalah ketika kita tidak ikhlas. Yang kedua adalah ketika kita menghukum diri kita sendiri dengan kepergian mereka. Kemudian paling parah adalah mengkaitkan kepergian mereka itu karena dosa. Ada beberapa poin yang bisa jadi bahan refleksi kita. Jangan menghukum dirimu dengan rasa sedih itu. Jadi pertama-tama move on dengan kehidupan kita. Belajar untuk mengikhlaskan. Dan yang berikutnya adalah melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan oleh yang sudah meninggal itu. Makanya pada kesempatan ini saya menyingkat itu dengan kata duka. Pertama-tama adalah don't rush your grief. Artinya apa? Tubuh kita butuh proses untuk melewati rasa sedih itu. Yang berikutnya, unfinished thing needs expression. Maksudnya gini, hal-hal yang gak selesai butuh diekspresikan. Kadang kita bisa datang ke makam, dan kadang-kadang kita bisa menulis surat, ngomong, sebagai bagian cara kita untuk mengekspresikan yang gak selesai. Berikutnya, keep their values, not just the memories. Dan yang terakhir adalah accept the new reality.